Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Octaviani Bupu. Di sini saya akan membacakan cerpen saya. Judul novel Surat Kecil untuk Tuhan. Penulis Agnes Danoval. Penerbit Inandra Publishing. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan gadis remaja yang sedang melawan penyakit kanker ganasnya, yaitu rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Ia adalah gadis cantik bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau yang lebih dikenal sebagai Keke. Gadis inilah yang menjadi tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Dalam cerita ini, Keke divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya tinggal 5 hari lagi. Kanker jaringan lunak itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk seperti monster. Walau dalam keadaan sulit, Keke terus berjuang untuk tetap bersekolah layaknya gadis remaja lainnya. Orang tua Keke berat mengambil keputusan dalam pemutusan jalan penyembuhan kanker yang diderita oleh Keke. Mereka tak ingin dan tak tega bila separuh wajah Keke harus hilang karena operasi. Karena hal tersebut, maka ayah dan keluarganya merahasiakan penyakit itu dari Keke. Namun, pada akhirnya Keke pun tahu bahwa ia terkena kanker ganas. Mengetahui hal itu, Keke sama sekali tidak marah. Ia hanya pasrah tentang apa yang terjadi padanya. Ia selalu tersenyum kepada siapapun dan selalu terlihat baik-baik saja. Dengan kanker yang dideritanya, Keke masih mampu berprestasi dan hidup normal di bangku sekolah formal. Tuhan memberikan kebesaran hati dengan memberikan nafas panjang padanya untuk lepas dari kanker itu sesaat. Ayahnya, Jody Triapianto, tidak menyerah begitu saja. Ia terus berjuang agar Keke terlepas dari vonis kematiannya. Begitu mengharukan, ayah Keke mencari pengobatan alternatif dan berkeliling ke seluruh Indonesia, walau dengan hasil yang nihil. Karena hal itu, mau tidak mau, ayah Keke harus kembali ke jalan medis, dan menurut dokter, cara lain yang bisa membunuh kanker itu adalah kemoterapi. Selanjutnya, Keke menjalani kemoterapi. Sekali kemoterapi mampu merontokkan semua rambut yang ada di kepalanya. Dia menjalani kemoterapi sebanyak 25 kali. Dan pada akhirnya, setelah 6 bulan lamanya menjalani kemoterapi, Keke dapat sembuh lagi. Kasus kanker yang dialami oleh Keke ini merupakan kasus pertama yang ada di Indonesia, serta menjadi perdebatan di kalangan kedokteran, di mana kanker tersebut hanya menyerang orang dewasa, bukan remaja seusia Keke. Ditambah lagi, dengan keberhasilan menyembuhkan kanker tersebut menjadi prestasi yang membanggakan, sekaligus membuat dokter-dokter di dunia bertanya-tanya. Karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, yang membuatnya dapat bersama dengan keluarga dan sahabatnya yang ia cintai lebih lama. Hari demi hari, Keke jalani dengan penuh syukur. Dia menikmati kesembuhannya itu. Namun, pada akhirnya kanker itu kembali lagi setelah sebuah kebahagiaan sesaat. Kanker itu datang di lokasi yang berbeda, yakni di pelipis mata sebelah kanan. Keke sadar bahwa napasnya di dunia ini semakin sempit. Mengetahui hal itu, Keke tidak marah pada Tuhan. Justru, ia sangat bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk bernafas lebih lama dari vonis 5 hari dan akhirnya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Dalam penyembuhannya kemudian, ayah Keke mencoba kemoterapi lagi. Seluruh rambut Keke rontok tak tersisa. Namun, sepertinya kanker tersebut mulai kebal terhadap bahan kimia. Kanker itu tetap duduk manis di pelipis kanan Keke. Mengetahui hal itu, ayah Keke kemudian membawa Keke ke Singapura untuk dioperasi, tetapi karena despresso,
Mereka pun kembali ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Walau begitu, semangat Keke untuk belajar sangat tinggi. Ia tetap kekeh untuk sekolah. Bahkan di saat tangan dan kakinya sudah tidak mampu lagi digerakkan. Waktu pun berlalu. Kondisi Keke tak kunjung membaik dan akhirnya ia harus dirawat inap di RSCM dan mengalami koma selama 3 hari. Di masa opname tersebut, ada berita yang begitu membahagiakan, baik untuk Keke maupun keluarganya, bahwa Tuhan memberikan cobaan sesuai kemampuan hambanya. Keke mendapat juara 3 di kelasnya dalam ujian akhir sekolah. Lalu, dokter menyerah terhadap kankernya. Di nafasnya yang terakhir, ia menulis sebuah surat kecil untuk Tuhan. Nafasnya telah berakhir 25 Desember 2006. Tepat setelah ia menjalani ibadah puasa dan Idul Fitri, terakhir bersama keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Namun kini, kisahnya menjadi abadi dan akan selalu dikenal. Sekian dan terima kasih.